Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rifki Fadilah, NIM 109180640108, mata kuliah Sistem Integrasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Integrasi. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Langsung saja, komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian virtual dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dan berkomunikasi satu sama lain. Komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Penerima adalah piranti yang menerima data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Protokol. Komponen protokol yang pertama adalah aturan atau prosedur, mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan. 2. Format atau bentuk, mengatur proses transfer data per representasi pesan. 3. Kosakata, vocabulary, jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan secara fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali, protokol mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Proses. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Thread merupakan unit dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional heavyweight process mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Thread berbagai informasi status dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagai alamat yang sama. Pergantian antar thread lebih cepat daripada antar proses. Contoh multithreading. Web browser. Sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Web server. Sebuah web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara concurrent. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Bila ada klien lain yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multithreading. Dengan ini, makna sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan thread yang lain yang akan melayani permintaan tersebut. File service. File system terdistribusi, distribute file system, disingkat DFS, adalah file system yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persistent di sebuah network.
File server pertama kali di-develop pada tahun 1970 dan Sun NFS Network File System menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal pemunculannya di tahun 1985. DFS yang terkenal selain NFS adalah AFS, Andrew File System, dan CAFS, Common Internet File System. Kebutuhan file system terdistribusi. 1. Transparansi. Keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansi dalam desainnya. 2. Concurrent file updates. Perbaruan file serentak bersama antara file system dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level locking. 3. Fair replication. Replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. Hardware dan operating system. Heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. 5. Fault tolerance. Service harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Konsistensi. Yang ketujuh ada security. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol list. 8. Efisiensi. Sistem harus dapat melayani perbandingan performa apakah lebih baik ataupun tidak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.